مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا تمنعنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اجعل ما نقوم بالآن خالصا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. Amma ba'd, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala. Di sore hari yang berbahagia ini kita masih dalam pembahasan tentang iman dan kita masih dalam pembahasan tentang iman bil rusul, beriman kepada para rasul. Dan ini merupakan rangkaian dari rukun iman yang 6 yang wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui dan mempelajarinya. Kenapa disebutkan ini merupakan basic dasar dari akidah seorang muslim. Yang mau tidak mau, suka tidak suka harus mempelajarinya, harus kemudian mengetahuinya. Karena siapa saja yang tidak mempelajari hal ini maka dia berdosa nantinya, karena ini merupakan salah satu ilmu yang wajib untuk dipelajari dan diketahui. Baik, kita masih dalam pembahasan tentang al-iman bil rusul, beriman kepada para rasul. Makna beriman kepada para rasul adalah seorang muslim itu dia meyakini, dia yakin, dia pun percaya bahwa Allah Taala mengutus di setiap umat itu seorang rasul dari kalangan mereka, di mana rasul yang Allah Taala utus ini menyeru manusia, menyeru kaumnya untuk beribadah kepada Allah Taala, menyeru pada tauhid, dan juga agar jangan menyebutkan Allah Taala. Dan juga para rasul, Allah Taala mengutus para rasul, bahwa para rasul ini adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar ucapannya, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang memberikan petunjuk manusia. Sehingga ini merupakan di antara keimanan kepada para rasul tersebut. Kemudian pembahasan berikutnya sekilas disebutkan di sini. Masing-masing dari cabang keimanan ini atau dari macam-macam iman ini ada pembahasan yang panjang lebar. Hanya saja kita menyebutkan secara global saja karena ini merupakan yang wajib bagi kita untuk kita ketahui. Di sana tentu ada perselisihan pendapat di tengah-tengah kaum muslimin dalam bab iman kepada Allah, dalam bab iman kepada malaikatnya, dalam bab iman kepada kitab-kitabnya, dan seterusnya dari rincian-rincian keimanan. Hanya saja bukanlah kewajiban bagi kita, bukan wajib ain bagi kita untuk mengetahuinya, tapi sifatnya fardu kifayah saja. Adapun apa yang kita sebutkan ini merupakan fardu ain bagi kita untuk mengilmuinya dan mengetahuinya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah terkait dengan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Sama dengan perbedaan antara Nabi dan Rasul ini, banyak pandangan di sana para ulama menyebutkan bahwa Nabi dan Rasul adalah demikian, Nabi dan Rasul adalah demikian, sampai 3 atau 4 pandangan. Hanya saja ini sebatas kita untuk mengetahui sekilas saja. Disebutkan salah satunya di sini adalah wa ma ta'rifun nabi istilahan. Adapun definisi Nabi, apa yang dimaksud dengan Nabi, apa yang dimaksud dengan Rasul, maka yang disebut dengan Nabi secara istilah adalah bahwa insanul hur, maka dia adalah manusia yang merdeka, zakarun, manusia yang merdeka lelaki, sehingga Nabi tidak ada dari kalangan wanita. Nabi adalah manusia dan juga dia adalah seorang yang merdeka, bukan budak, dan dia adalah seorang lelaki. Ini Nabi. Sekalipun nanti lebih dalamnya lagi akan ada perbincangan apa di kalangan jin ada Nabi, apakah di kalangan jin ada Rasul, apakah di kalangan wanita itu ada Nabi, apakah di kalangan wanita itu ada Rasul, dan seterusnya. Ada perbincangan semacam itu dikaji oleh para ulama lebih dalamnya dan lebih detailnya. Hanya saja ini adalah sebagiannya saja. Bahwa yang namanya Nabi adalah manusia yang merdeka dan dia adalah laki-laki.
ikhtarahullahu, yang Allah taala pilih, wa khassahu bitablighil wahyi ilaihi, dan juga Allah taala khususkan dia untuk menyampaikan wahyu, sehingga disebut dengan nabi. Nabi adalah manusia atau lelaki yang merdeka yang Allah taala pilih untuk menyampaikan wahyu, itulah nabi. Adapun rasul, wa amma ta'rifur rasuli istilahan, adapun definisi dari rasul secara istilah adalah fahuwa insanul hurrun zakarun, dia adalah insan manusia, hurrun merdeka, zakarun dari kalangan laki-laki. Sehingga rasul adalah manusia yang merdeka dan berjenis kelamin laki-laki. Ini seperti nabi di awal-awalnya. Nabba'ahu Allah Ta'ala bisyar'in, yang mana Allah Taala beritakan kepadanya dengan syariat. Maksudnya rasul membawa syariat, adapun nabi tidak. Wa amaru bitablighi ila qaumin mukhalifin, dan rasul ini dia diperintah oleh Allah Taala untuk menyampaikan syariat itu kepada kaum yang menyelisihinya. Maka ini adalah rasul. Ini adalah definisi rasul yang disebutkan oleh penulis Allah Taala, bahwa namanya rasul adalah seorang lelaki yang merdeka, insan manusia, zakarun lelaki, seorang lelaki yang merdeka, yang Allah Taala berikan syariat kepadanya. Kalau nabi tidak, nabi tidak membawa syariat, nabi hanya meneruskan syariat dari rasul sebelumnya. Adapun rasul dia memiliki syariat baru yang Allah Taala berikan kepadanya, dan dia diperintah untuk menyampaikan syariat tersebut kepada manusia, kepada kaum yang menyelisihinya. Kalau nabi, dia adalah seorang lelaki yang Allah Taala pilih, yang Allah Taala berikan kekhususan untuk menyampaikan wahyu saja. Nah, ini perbedaan antara nabi dan rasul. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang namanya nabi adalah seorang yang Allah Taala pilih, namun tidak diberikan syariat yang baru. Adapun rasul diberikan syariat yang baru. Nah, ini perbedaannya. Wa amal farqu bainahuma, adapun perbedaan antara keduanya apa kalau begitu? Perbedaannya adalah fa inna rasula akhassu minan nabi, bahwa namanya rasul itu lebih khusus daripada nabi. Karena nabi tidak membawa syariat baru, rasul membawa syariat baru. Sekalipun mereka berdua sama-sama lelaki, mereka berdua sama-sama Allah Taala pilih, sama-sama merdeka. Bedanya kalau nabi tidak membawa syariat baru, kalau rasul membawa syariat baru. Kalau nabi meneruskan risalah rasul sebelumnya, kalau rasul dia membawa syariat baru dan kemudian diperintah untuk menyampaikan kepada kaum yang menyelisihinya. Ini menurut pandangan penulis. Fakullu rasulin nabiyun, maka setiap rasul pasti nabi. Setiap rasul pasti nabi. Walaysa kullu nabiyyin rasulan, tapi tidak sebaliknya. Tidak setiap nabi itu adalah rasul, tapi yang rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu adalah rasul. Adam alaihissalatu wassalam, Adam adalah nabi tapi bukan rasul. Adapun setelah Nabi Allah Adam yaitu Nuh, maka Nuh adalah rasul sekaligus nabi. Sekaligus nabi. Nabi tidak bukan berarti rasul, adapun rasul pasti nabi. Itu perbedaannya. Farrasulu yu'maru bitablighi syar'i ila man khalafa dinallah, maka adapun rasul diperintah untuk menyampaikan syariat yang dibawanya kepada orang yang menyelisih agama Allah Taala. Rasul aula ya'lamu dinallah, atau menyampaikan syariat yang dibawanya kepada orang-orang yang tidak mengetahui agama Allah. Rasul diperintah oleh Allah Taala untuk menyampaikan syariat kepada siapa? Kepada dua model orang, kepada orang yang menyelisih agama Allah, dan yang kedua kepada orang yang tidak tahu agama Allah. Wa amma nabiyyu fa yub'atsu bi da'wati bi syar'i man qablahu. Adapun nabi tidak. Nabi diutus oleh Allah Taala untuk berdakwah, untuk menyampaikan syariat rasul sebelumnya, hanya meneruskan saja. Itu perbedaan antara nabi dan rasul, hanya sekedar untuk mengetahui saja. Dan berbicara tentang permasalahan ini lebih dalamnya dibahas oleh para ulama terkait dengan perbedaan nabi dan rasul, kemudian apa konsekuensinya kalau definisi ini, kalau konsekuensi yang lain apa definisinya, kalau definisi yang lain apa konsekuensinya, dan seterusnya, sampai ada 3 pandangan, 4 pandangan, 5 pandangan terkait dengan perbedaan antara nabi dan rasul. Hanya saja di sini adalah yang wajib bagi kita hanyalah untuk sekedar tahu saja, sekedar tahu, tidak lebih mendalam. Baik, itu yang pertama pembahasannya. Kemudian pembahasan berikutnya, sifatul rusuli, sifat para rasul. Rasul-rasul yang Allah Taala utus kepada kita itu memiliki sifat dan karakteristik.
Yang kemudian ketika nanti akan disebutkan bukan berarti hanya sekedar tahu sifat dan karakteristik Rasul yang Allah utus. Nabiullah Nuh, Nabiullah Musa, dan mereka semua adalah Rasul. Ibrahim, Isa, dan seterusnya, mereka adalah Rasul juga. Mereka memiliki sifat-sifat karakteristik pada diri mereka. Bukan hanya sekedar tahu saja, oh ternyata demikian, begini, begitu, bukan. Tapi agar kiranya kita mencontoh. Karena mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Min sifatir rusuli alaihi wassalatu wassalam, di antara sifat Rasul adalah sifat para Rasul yang Allah Tabaraka wa Ta'ala utus ke muka bumi, annahum basyarun, bahwasanya mereka adalah manusia biasa sama seperti kita. Bedanya Allah memilih mereka, bedanya mereka diberikan wahyu, kita tidak. Bedanya mereka adalah orang-orang terpilih, hati mereka adalah hati yang paling bersih, jiwa mereka adalah jiwa yang paling kuat. Sehingga sekalipun sama-sama manusia, tentu beda tingkatannya, kedudukannya. Namun ini harus diketahui bahwa Rasul yang diutus oleh Allah pada kita itu manusia, bukan jin, bukan malaikat, manusia sama seperti kita. Sehingga aneh saja kalau ada orang-orang yang mengaku mengikuti Rasul, bahkan Rasulullah SAW, kemudian dia memiliki kelebihan-kelebihan yang Rasul SAW saja selaku manusia tak memilikinya. Di antaranya kebal misalkan. Nah, bagaimana bisa orang mendaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, kemudian dia mengikrarkan dirinya, memproklamirkan dirinya bahwa dirinya kebal, senjata. Kalau misalkan dia tidak ketahui, ya itu wajar, itu namanya, itu merupakan karomah yang Allah berikan. Tapi kalau dipertontonkan terus-menerus kekebalannya, misalkan, ini bukan sesuatu kelebihan. Ini bukan sebuah kelebihan, karena ini merupakan sihir, bantuan dari jin. Bagaimana bisa mendaku mengikuti umat Nabi SAW, sedangkan Nabi kita saja tidak demikian. Tidak demikian. Ketika perang Uhud, terkena panah wajahnya, sampai tak dikenali oleh para sahabat karena berlumuran darah. Rasulullah SAW sempat diracuni juga. Akhir hayatnya itu sampai kemudian masih tersisa rasa sakit dari bekas racun yang diberikan oleh seorang wanita Yahudi kepada Nabi SAW ketika diberikan hidangan kambing. Sehingga Rasulullah SAW, bahkan para Rasul semuanya sama seperti kita, manusia biasa. Cuma bedanya bukan berarti ketika disebut sama manusia, kalau begitu saya manusia, dia pun manusia, kita sama. Tidak, beda. Mereka dipilih oleh Allah karena kesucian hati mereka. Mereka dipilih oleh Allah Taala karena kuatnya, teguhnya jalan kehidupan yang mereka tempuh. Beda dengan kita. Beda dengan kita. Maka ini harus diketahui bahwasanya di antara sifat Rasul, bahkan para Rasul adalah annahu basyarun, bahwa mereka adalah manusia biasa. Fayahtajuna lima yahtaju ilaihil bashar minat ta'am wasyarab, bahwasanya mereka butuh sebagaimana dibutuhkan oleh manusia yang lain, seperti makan, minum, tidur, sama. Rasul pun butuh makan, kita pun butuh makan. Rasul pun butuh minum, kita pun butuh minum, sama seperti manusia biasa. Namun bukan dalam arti untuk menghinakan dan merendahkan kedudukan mereka, bukan, tapi untuk menunjukkan kesempurnaan diri mereka. Qala ta'ala, Allah Taala berfirman, dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara sifat karakteristik para Rasul adalah mereka manusia, bukan jin, bukan malaikat, bukan. Adalah firman Allah Taala dalam surat Al-Anbiya ayat 7. Allah Taala berfirman, "Wa ma arsalna qablaka illa rijalun nuhi ilaihim." Dan tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Muhammad dari para rasul itu illa rijalan, kecuali para lelaki. Para lelaki sama seperti manusia pada umumnya, para lelaki. Nuhi ilaihim, kami berikan wahyu kepada mereka. Bedanya diberikan wahyu. Tidak. Bedanya Allah pilih mereka karena kesucian hati mereka, karena kuatnya jalan kehidupan, keistiqomahan mereka, prinsip mereka. Kama anna rusula yusibuhum ma yusibul bashar minal amrad, sebagaimana pula halnya bahwa para rasul yang Allah Taala utus ke muka bumi, mereka pun sama menimpa kepada diri mereka para rasul apa yang menimpa kita dari penyakit. Mereka pun sama, sakit, tertimpa penyakit. Bahkan di antara para rasul ada yang ujiannya sakit selama berpuluh-puluh tahun, sama seperti kita. Wa ya'tihimul maut kasairil khalqi, mereka pun sama, akan wafat juga, ajal akan menjemput mereka, sebagaimana semua makhluk akan merasakan hal tersebut. Sehingga ini diantara sifat dan karakteristik Rasul yang pertama, bahwa mereka adalah manusia biasa sama seperti kita. Namun kalimat ini bukan dalam rangka merendahkan dan meremehkan mereka, bukan, tapi dalam rangka untuk membedakan mereka manusia pilihan.
karena kesucian kalbu mereka, karena kuatnya prinsip mereka, dan seterusnya, sehingga Allah pilih mereka, bukan orang sembarangan. Namun jangan dibayangkan bahwa para nabi, para rasul yang Allah utus ke muka bumi ini bukan dari kalangan manusia, bukan. Mereka pun berasal dari kalangan kita manusia. Mereka sama diciptakan dari tanah juga, sehingga keliru orang-orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu diciptakan dari cahaya. Sehingga adanya keyakinan Nur Muhammad, cahaya Muhammad di sana. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bahkan sebelum Allah Taala menciptakan seluruh makhluknya, Allah telah menciptakan Nur Muhammad, cahaya Muhammad terlebih dahulu. Tidak, Nabi kita tercinta Muhammad SAW manusia sama seperti kita, tercipta dari tanah sama seperti manusia yang lain, sama. Falaysa lahum min khasa'isi rububiyyati wal uluhiyyati syai'un. Karena mereka itu sama seperti kita manusia, hanya saja bedanya mereka manusia pilihan, berbeda dengan kita. Maka tidak ada pada diri mereka sifat-sifat khusus, sifat-sifat rububiyah pada diri mereka. Tidak ada sifat ketuhanan pada diri mereka. Tidak ada sifat uluhiyah pada diri mereka sama sekali. Karena mereka manusia, maka kita menyembah Allah, bukan mereka. Kalau ingin berdoa, berdoa kepada Allah, bukan kepada mereka. Kalau ingin minta syafaat, sekalipun mereka bisa memberikan syafaat, tapi minta kepada Allah. Karena Allah yang memberikan, mengizinkan mereka untuk memberikan syafaat. Karena mereka tak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Karena mereka tak memiliki sifat-sifat uluhiyah. Sesuatu yang berhak untuk kemudian kita persembahkan ibadah ini kepada mereka. Walakinnahum basharun. Namun mereka adalah manusia, manusia pilihan tentunya, manusia terbaik yang Allah Taala pilih. Ballagul kamala fil khilqah adh-dhahirah. Mereka adalah manusia pilihan, manusia-manusia yang Allah Taala pilih, yang mana mereka ini telah sampai kepada puncak kesempurnaan fisik manusia. Oleh karenanya Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di antaranya ciri fisiknya sempurna. Bagaimana bidang dadanya, bagaimana rambutnya, bagaimana wajahnya, bagaimana postur tubuhnya. Mereka telah sampai kepada puncak kesempurnaan karena mereka adalah manusia pilihan. Karena mereka adalah manusia pilihan, sehingga ciri fisik mereka sempurna, sempurna, jadi menandinginya. Kama ballagul dzurwata fi kamalil akhlaq. Sebagaimana pula mereka telah mencapai tingkat tertinggi puncak akhlak yang mulia. Mereka adalah manusia-manusia pilihan, mereka adalah manusia-manusia yang sempurna, sekalipun manusia sama seperti kita. Bedanya kita penuh dengan kekurangan, mereka dipenuhi dengan kesempurnaan. Bahkan mereka sempurna semuanya. Ciri fisiknya sempurna, akhlak mereka sempurna juga. Kama annahum khairun nas nasaban. Sebagaimana halnya mereka adalah sebaik-baik manusia dilihat dari sisi nasab. Makanya kalau kita perhatikan para nabi dan para rasul khususnya, tidak ada yang berasal dari nasab yang buruk, tidak ada dari nasab yang jelek. Anak pezina misalkan, anak seorang budak misalkan, atau dia adalah budak, tidak ada. Pasti mereka memiliki nasab yang tinggi. Rasul diantaranya, kaumnya atau kakek-kakek moyangnya adalah orang-orang petinggi-petinggi di Quraisy. Sehingga Allah telah memilih mereka sebagai sebaik-baiknya manusia dari segi nasab, sebaik-baik manusia dari segi akhlak. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Rasulullah SAW, Muhammad SAW ini dikenal sebagai seorang yang memiliki perangai yang baik, yang mulia. Bahkan tidak pernah terdengar bahwa Rasulullah berdusta, sekalipun tidak pernah. Orang-orang percaya. Sampai sebelum itu, di awal-awal risalah, Rasulullah mengumpulkan semua orang-orang Quraisy ini. Kemudian mengatakan, bagaimana pendapatmu kalau kabarkan bahwa musuh berada di balik lembah ini? Mereka kan percaya. Mereka mengatakan, kami percaya karena kau tidak pernah bohong. Kemudian kalau Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya dia telah dipilih oleh Allah Taala sebagai Rasul, akhirnya mereka pun bubar. Akhirnya mereka pun menuduh yang tidak, sebagai majnunlah, sebagai dukunlah, dan seterusnya. Yang jelas mereka adalah orang-orang yang sempurna. Walahum minal uqulir rajihah, dan mereka memiliki akal-akal yang cemerlang. Mereka memiliki kecerdasan yang cemerlang. Wal lisanul mubin, mereka memiliki lisan yang baik, penyampaian yang baik. Ma yaj'aluhum ahlan litahammuli taba'ati risalah, di mana sehingga mereka pun mampu untuk kemudian tatahammal taba'ati risalah, untuk kemudian mereka menanggung konsekuensi dari penyampaian risalah ini, dijauhi oleh manusia. Kemudian diberikan ujian dan cobaan, dimusuhi dan seterusnya. Wal qiyamu bi a'ba'in nubuwah, dan mereka pun mampu menegakkan atau melakukan
sehingga mereka adalah orang-orang pilihan, sehingga konsekuensi dari risalah tersebut mereka mampu untuk melakukannya karena kesempurnaan mereka. Hanya saja Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di antara tanda kekuasaannya sebagai Rasul adalah Nabi kita tercinta adalah seorang Rasul ummi, Nabi ummi, seorang Rasul yang ummi, tidak bisa baca tulis. Loh, katanya sempurna, tapi kenapa tidak bisa baca tulis? Ya, karena untuk menunjukkan kesempurnaan diri Rasulullah SAW, agar orang-orang Quraisy tidak mengatakan bahwa Al-Quran yang merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita tercinta SAW itu adalah karangannya. Bagaimana bisa dikatakan bahwa Nabi SAW mengarang Quran sedangkan Rasul saja tidak bisa membaca dan menulis? Oleh karenanya ini menunjukkan kesempurnaan diri Rasulullah SAW sebagai Rasul, karena membawa mukjizat yang sangat luar biasa yaitu Al-Quran Karim. Dan ini bukan menghinakan dan merendahkan. Kok saya tidak mau punya Rasul, punya Nabi yang tidak bisa baca dan menulis? Nah, kalau misalkan kita katakan bisa membaca dan menulis, anggaplah begitu, maka nanti akan mudah orang-orang kafir mengatakan Quran itu buatan Muhammad. Ya, karena bisa membaca dan menulis. Bisa saja begitu. Karena di zamannya orang-orang yang mengaku-ngaku Nabi dan Rasul, mereka pun membuat-buat ayat. Mereka pun membuat-buat yang semisal dengan Quran, hanya saja di dalamnya terdapat hal yang melucukan dan seterusnya. Sehingga ini menunjukkan kesempurnaan Rasulullah, bukan menghinakan dan merendahkan mereka. Sebagaimana disangkakan oleh sebagian orang. Apalagi dalil-dalil dari Al-Quran Karim dan hadis-hadis Rasulullah SAW sangat jelas dan tegas yang menyampaikan tentang hal tersebut. Wa min sifati rusuli juga, dan diantara sifat Rasul juga adalah annallaha khassahu bil wahyi, bahwasanya Allah Taala mengkhususkan mereka dengan wahyu. Allah berikan wahyu kepada mereka. Duna baqiyatin nas, Allah berikan wahyu hanya kepada mereka. Allah tidak berikan kepada manusia yang lain. Ya, karena ini merupakan diantara kekhususan para Rasul, bahkan para Nabi. Karena mereka adalah orang-orang pilihan, sehingga mereka memperoleh apa yang tidak dirasakan oleh orang lain. Sehingga bukan berarti kemudian kita kecewa kenapa tidak kita saja menjadi Rasul. Ya bahaya nantinya, karena kita tidak sabar, karena kita demikian, karena kita banyak kecewanya, karena kita banyak menggerutunya dan seterusnya. Beda dengan Rasul, karena kita banyak kekurangannya. Berbeda dengan Rasulullah SAW yang Allah Taala pilih. Bahkan kita bahagia menjadi pengikut Nabi SAW, karena kita pun adalah orang-orang pilihan. Bayangkan untuk menjadi Rasul itu Allah pilih manusia dari awal sampai akhir. Kemudian orang ini menjadi nabi, orang ini menjadi rasul. Nanti rasul sebanyak itu pun nanti akan disaring lagi. Ada rasul-rasul yang lebih tinggi lagi kedudukannya, ulul azmi. Ada 5 orang. Kemudian dari 5 ini ada yang terbaik, itu Rasul kita tercinta Muhammad SAW. Dan diantara bentuk syukur kita dan harus kita bersyukur kepada Allah Taala adalah Allah memilih kita diantara manusia dari awal sampai akhir untuk mengikuti Nabi terbaik ini. Nabi terbaik ini. Allah tak menjadikan kita untuk menjadi pengikutnya Nabi Allah Nuh. Allah tak menjadikan kita sebagai pengikutnya Nabi Allah Musa. Tapi Allah pilih kita untuk menjadi pengikut Nabi terbaik sepanjang masa, yaitu Muhammad SAW. Dan itu merupakan keutamaan pada diri kita. Oleh karena sekalipun kita adalah umat akhir zaman, nanti di akhirat itu kita adalah orang-orang yang akan dipersilahkan duluan. Kalau kita adalah orang-orang penghuni surga, kita adalah orang-orang yang pertama kali menginjakan kaki surga sebelum kaum yang lain. Sehingga ini merupakan hal yang patut untuk disyukuri. Karena kita adalah termasuk orang-orang pilihan dan kemudian dijaga. Jangan sudah diberikan kesempatan kemudian disia-siakan. Sama seperti sebagian orang sudah dimasukkan kepada perusahaan yang enak kemudian malah disia-siakan, akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Sama seperti sebagian orang yang sudah diberikan kesempatan untuk belajar di tempat yang enak kemudian disia-siakan. Namun ternyata demikianlah nikmat itu. Ketika nikmat itu kita rasakan, kita menganggap nikmat ini kecil. Tapi ketika tidak kita rasakan, baru kita akan merasakan bahwa nikmat ini besar. Kita sering mendengar kadang datang ke sebuah tempat yang ahli ilmunya sedikit, yang kalau ingin kajian harus pergi jauh sekali. Mereka merasakan, mereka itu berangan-angan ingin sekali kalau misalkan majelis taklim itu ada di sekelilingnya. Ketika kita berada di tengah-tengah majelis taklim yang sangat banyak membludak di sebuah kota, kemudian orang-orangnya bermalas-malas untuk belajar. Tidak mau dimanfaatkan dengan baik. Demikianlah nikmat. Sebagaimana halnya orang-orang yang tinggal di lingkungan umum ingin agar tinggal di lingkungan pesantren supaya tiap hari itu bisa belajar di majelis taklim. Dan itu tidak dirasakan oleh kebanyakan orang-orang yang hidup di lingkungan pesantren. Mereka anggap biasa saja. Ketika ada taklim ya biasa saja, malah banyak bersantai-santainya. Kalaupun ada taklim tidak serius belajarnya, rugi sekali.
Rugi sekali. Sebagaimana halnya orang-orang yang dekat dengan ahli ilmu, mereka lebih banyak lalainya daripada memanfaatkan ilmu sang alim dibandingkan orang-orang yang jauh dari seorang alim. Dia ingin berandai-andai kalau saja bisa belajar, kalau saja bisa dekat dan seterusnya. Sehingga demikianlah nikmat, sehingga sebelum nikmat itu dicabut, maka pahami bahwa ini merupakan nikmat yang besar. Kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW bukan sembarangan nih, bukan sembarangan. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah tabaraka firmankan dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarun. Kata Allah tabaraka ta'ala, katakan Nabi Muhammad bahwasanya aku hanyalah seorang manusia biasa sama seperti kalian. Basyarun minkum mithlukum. Aku ini sama seperti kalian, manusia biasa. Yuha ilayya, bedanya aku diberi wahyu, aku adalah orang pilihan. Tidak. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya ilah kalian adalah ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rabb kalian adalah Rabb yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuhan-tuhan selain Allah banyak, ilah-ilah lain selain Allah banyak, tapi Tuhan-tuhan itu, ilah-ilah itu, Rabb itu adalah batil. Yang hak hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala saja. Dan di sini diterangkan bahwasanya Rasul adalah basyar mithlukum, manusia biasa sama seperti kalian. Bedanya Rasulullah SAW diberikan wahyu, kita tidak. Dan berbahagia menjadi umat Nabi SAW. Faqad ikhtarahumullahu wastafahu min baini sa'irin nas. Dan sungguh Allah tabaraka telah memilih mereka para rasul itu di antara manusia-manusia yang banyak. Wa kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah tabaraka firmankan dalam surat Al-An'am ayat 121, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Dan sungguh Allah yang lebih tahu mengapa Allah tabaraka memilih si fulan, si fulan, si fulan, si A, B, C sebagai rasul. Allah lebih tahu. Yaj'alu risalatah, yang membawa risalahnya, yang membawa syariatnya, Allah lebih tahu. Kenapa Allah memilih Nabiullah Musa alaihissalam untuk membawa syariatnya? Kenapa Allah tabaraka memilih Isa alaihissalam untuk membawa syariatnya? Kenapa Allah tabaraka memilih Muhammad SAW untuk membawa syariatnya? Dan Allah tabaraka lebih mengetahui akan hikmah di balik itu semua. Kemudian berikutnya wa min sifatir rusul. Di antara sifat rasul berikutnya adalah annahum ma'sumun. Bahwasanya para rasul itu adalah orang-orang yang terjaga dari kesalahan. Orang-orang yang maksum, terjaga dari kesalahan. Fima yuballighuna 'anillah, terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan risalah yang berasal dari Allah. Ketika mereka menyampaikan wahyu tidak mungkin salah, baik cara penyampaiannya atau isi konten risalahnya tidak mungkin salah, karena mereka adalah orang-orang yang terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan wahyu, sehingga tidak mungkin salah. Fahum la yukhti'una fi tablighi 'anillah. Mereka adalah orang-orang yang tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru ketika menyampaikan risalah dari Allah. Baik menyampaikannya tidak mungkin salah, baik menyampaikan isinya pun tidak mungkin salah. Sehingga harus diyakini bahwa Rasul yang Allah utus kepada kita adalah orang-orang yang maksum, sehingga tidak mungkin ada jangan-jangan ada risalah yang kemudian salah keliru yang disampaikan oleh Muhammad kepada kita. Tidak mungkin ini. Tidak mungkin, dan harus diyakini bahwa Rasulullah SAW maksum dalam menyampaikan risalah. Tidak mungkin ada kekeliruan dalam menyampaikannya atau isi yang disampaikannya, tidak mungkin. Wala yukhti'una fi tanfidhi ma auhallahu bi ilaihim. Dan Rasul itu pun tidak mungkin salah dalam mempraktekkan, mewujudkan apa yang Allah taala wahyukan kepada manusia. Tidak mungkin kemudian mewujudkannya, mengaplikasikannya, mempraktekannya salah. Tidak mungkin. Semuanya pasti benar karena terjaga dari yang namanya kesalahan, terjaga dari yang namanya kekeliruan, baik menyampaikannya, isi konten yang disampaikannya, ataukah dalam pengaplikasiannya ketika mewujudkannya, mempraktekannya dalam kehidupan. Sehingga ini kemudian harus diyakini terkait dengan beriman kepada para rasul. Wa min sifatir rusul, dan di antara sifat para rasul juga adalah as-sidqu, bahwasanya rasul yang Allah taala utus kepada kita itu adalah orang-orang yang jujur, tidak mungkin berbohong, tidak mungkin khianat. Kalau kita banyak bohongnya, banyak khianatnya. Farrusulu alaihi wassalatu wassalam, maka para rasul itu adalah shadiquna fi aqwalihim. Mereka adalah orang-orang yang benar dalam ucapan mereka. Mereka adalah orang-orang yang jujur dalam perkataan mereka. Wa a'malihim, dan juga amalan-amalan mereka. Ucapan mereka benar, ucapan mereka jujur, tidak mungkin
berdusta. Amalan mereka benar, amalan mereka jujur, tidak mungkin berbohong, tidak mungkin untuk menipu manusia. Berbeda dengan kita kadang beramal. Sebenarnya ini pujian, itu pun termasuk bukan kejujuran. Karena namanya jujur bukan hanya sekedar berbicara apa adanya, tidak menyelisih kenyataan, bukan itu. Namun kita melakukan ini untuk siapa? Untuk Allah. Ya, apa yang mereka lakukan itu untuk Allah Taala. Apa yang mereka lakukan untuk Allah. Ketika mereka menasihati manusia karena menginginkan agar mereka selamat. Kalau kita kadang berbeda, kita berbicara karena kemuliaan jiwa, kita berbicara karena untuk keuntungan duniawi, kita berbicara karena untuk menipu manusia dari pandangan kita di hadapan pandangan mereka dan seterusnya. Karena ini bentuk ketidakjujuran juga. Kalau Allah Taala, Allah Taala berfirman di dalam surat Yasin ayat 52, Allah Taala berfirman, "Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa saddaqal mursalun." Bahwasanya ini merupakan apa yang dijanjikan oleh Allah Taala wa saddaqal mursalun. Dan para rasul yang Allah Taala utus itu adalah orang-orang yang jujur, yang benar. Ucapannya jujur, tidak pernah berdusta. Ucapannya benar, jujur, yang diinginkan adalah keridhaan Allah. Ucapannya jujur agar manusia selamat. Dan juga perbuatan mereka pun benar, jujur. Perbuatan mereka benar karena Allah. Perbuatan mereka bukan karena ingin dianggap, ingin sanjungan dan pujian, tidak. Berbeda halnya dengan kebaikan manusia di zaman kita, apalagi di zaman-zaman di waktu-waktu yang dekat pemilihan. Kadang ucapan dipoles-poles, perbuatan dipoles-poles untuk meraih simpati manusia. Sehingga ini berbahaya. Wa min sifatihim, dan di antara sifat para rasul berikutnya adalah sabru, bersabar. Ketika penulis menyebutkan ini semua kemudian dibawakan dalam dalilnya, bukan kemudian pelajaran pentingnya hanya sekedar kita tahu saja, tidak. Namun agar kita mencontoh. Kalaupun tidak sempurna, kalau tidak menjadi rasul, ya memang tidak menjadi rasul karena rasul sudah tertutup. Minimal kita memiliki sifat-sifat ini. Sebagaimana halnya Rasul kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam itu jujur, benar dalam ucapan dan perbuatan. Kita harus melatih diri ini agar jujur dan benar dalam perbuatan dan ucapan. Yang diinginkan adalah keridhaan Allah, tidak berdusta dan seterusnya. Dan di antara sifat mereka adalah sabar. Mereka adalah orang-orang yang sabar. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala di dalam Lataiful Ma'arifnya mengatakan bahwa namanya as-sabru itu salah satu anwa, ada tiga macam. Kalau kita lihat nanti ada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyampaikan ada tiga, Syekh Ibnu Utsaimin menyampaikan ada tiga. Sebelum mereka, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menyampaikan bahwa namanya as-sabru salah satu anwa. Itu ada tiga macam. Sabrun an ta'atillah, bersabar ketika mengerjakan ketaatan kepada Allah. Sabrun an maharimillah, bersabar untuk menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Sabrun ala aqdarillahil mu'limah, dan bersabar atas ujian cobaan pahit yang menimpa kita. Dan para rasul adalah orang-orang yang sabar dalam mengerjakan ketaatan, sekalipun dosa-dosa mereka telah diampuni oleh Allah, mereka tetap ibadah. Rasulullah diantaranya sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala menangis melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai kakinya bengkak. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, "Ya Rasulullah, dosa-dosa yang telah berlalu dan akan datang sudah Allah ampuni. Mengapa masih seperti ini?" Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidak boleh kamu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ya, sabarnya Rasulullah SAW dalam beribadah. Sekalipun dosa telah diampuni, sekalipun jaminannya surga, tidak mungkin dihisab, tidak mungkin tersentuh api neraka. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Sabar. Karena namanya mengerjakan ketaatan itu butuh kesabaran yang ekstra, butuh kesabaran. Kemudian juga bersabar untuk menahan diri dari kemaksiatan. Yaitu ada semua pada diri Rasul juga. Rasul yang Allah utus ke muka bumi kepada manusia, mereka memiliki sifat sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar dalam menahan diri dari kemaksiatan. Mereka sangat mungkin sekali, bagaimana halnya kita sangat mungkin untuk bermaksiat kepada Allah, namun mereka bersabar menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah, karena mereka manusia-manusia pilihan. Bukan hanya sekedar kita tahu, oh ternyata mereka adalah orang-orang yang sabar dalam ketaatan, bahkan sabar dalam berdakwah. Di antara mereka ada yang berdakwah 950 tahun lamanya. Di antara mereka ada yang pengikutnya hanya satu kapal saja. Di antara mereka ada yang pengikutnya hanya 2 orang, 3 orang saja. Di antara mereka ada yang pengikutnya cuma 1. Dan di antara mereka ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Sabar tadi. Sabar berdakwah, sabar mengerjakan ketaatan, sehingga mereka adalah orang pilihan. Beda halnya dengan kita. Coba kalau kita yang dipilih, kemudian ditolak dari sebuah kampung, ya sudahlah. Sudah mendoakan keburukan yang tidak nantinya, akhirnya kecewa dan seterusnya.
sehingga mereka memiliki sifat sabar dalam mengerjakan ketaatan, dan mereka pun memiliki sifat sabar dalam menahan diri dari kemaksiatan. Sehingga bukan hanya sekedar kita tahu, tapi kita pun perlu mencontoh kesabaran mereka, dan juga sabar tatkala menimpa kepada mereka ujian demi cobaan yang sangat kemudian bertubi-tubi datang yang tidak mudah mereka lewati dalam kehidupan ini. Dan itu pula yang harus kemudian kita contoh. Rasulullah SAW diuji hidupnya, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kelaparan, diuji dengan kemelaratan, terkadang diuji dengan kekayaan juga sama. Apalagi kalau setelah perang kemudian ghanimahnya banyak, misalnya diuji dengan kelapangan. Kalau kita kemudian diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kelapangan, mulai lalai. Diuji dengan kelapangan lalai. Diuji dengan kemiskinan, tidak sabar. Sehingga serba salah. Diuji kemiskinan, tidak sabar. Diuji dengan kekayaan, kemudian lalai. Berbeda dengan para nabi dan rasul dan orang-orang terbaik yang mengikuti mereka. Mereka adalah orang-orang yang sabar. Di antara mereka diuji sampai rasul dan orang-orang yang beriman dengan para rasul itu mengatakan, maka nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ucapan itu tidak lontar-lontar kecuali ujian sangat dahsyat sekali. Dan mereka bersabar. Namun mereka bersabar karena mereka tahu bahwa mereka punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini merupakan salah satu sifat yang harus dicontoh pula, bukan hanya sekedar kita mengetahuinya saja. Baik. Kemudian dikatakan bahwasanya farusulu kanu mubasyirin wa mundzirin. Mereka para rasul adalah mubasyirin wa mundzirin. Mereka adalah seorang pemberi kabar gembira. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang beribadah kepada Allah, siapa yang mentauhidkan Allah, siapa yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, maka diberikanlah kabar gembira kepada mereka surga, ampunan Allah, ridwan Allah, cinta Allah